Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Adib, sebagai dosen mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Maria Firnadia, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun dengan judul Analisis Rasio Laporan Keuangan PT Kino Indonesia Tbk periode 2019 untuk menilai kinerja perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Pada tahun 2019, virus corona ini muncul yang menyebabkan keterpurukan di berbagai bidang. Justrunya tak hanya Indonesia saja, tapi negara-negara, hampir seluruh negara di dunia mengalami dampak keterpurukan yang sama. Tak hanya dari bidang kesehatan, justru dari aspek perekonomian negara tersendiri ini mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis, di mana para pelaku usaha ini terpaksa gulung tikar dan juga melakukan PHK secara sepihak kepada karyawannya. Di sini saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian kepada perusahaan dari PT Kino Indonesia sendiri, apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik ataupun sebaliknya selama masa pandemi di tahun 2019 ini. Bisa dilihat dari grafik laba komprehensif pada tahun 2018, PT Kino Indonesia mengalami peningkatan 26,92%. Dan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 70,88%. Jadi perusahaan PT Kino Indonesia Terbuka ini mengalami peningkatan yang cukup drastis. Kita ketahui bahwa PT Kino Indonesia sendiri memiliki produk diantaranya makanan, minuman, perawatan tubuh, dan juga farmasi. Tentunya produk-produk ini sangat diminati dan juga mengalami sebuah peningkatan yang tajam terhadap permintaan produk karena bisa dilihat dari penjualannya di tahun 2018-19 mengalami peningkatan yang cukup drastis. Jadi produk-produk tersebut ini memiliki sebuah daya tarik bagi konsumen tersendiri untuk lebih meningkatkan kehati-hatiannya terutama di masa pandemi. Dari masalah tersebut, maka muncullah sebuah rumusan masalah. Yang pertama, apakah PT Kino Indonesia Tbk memiliki kinerja perusahaan yang baik pada periode 2019? Apa saja yang dilihat dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan? Dan rasio keuangan apa saja yang digunakan dalam melakukan analisis kinerja keuangan? Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka, di mana laporan keuangan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan mengenai harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan, serta nilai informasi dari kinerja manajemen perusahaan pada suatu periode sebagai evaluasi kinerja. Analisis laporan keuangan di sini memiliki hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam sebuah laporan keuangan, di mana kinerja perusahaan ini mencerminkan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis untuk mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Di sini ada kerangka pemikiran yang saya miliki, bahwa tujuannya adalah untuk melakukan kinerja keuangan PT Kino Indonesia, yaitu sebagai variabel terikat, di mana saya menggunakan variabel bebasnya, yaitu ada rasio likuiditas sebagai X1, rasio solvabilitas sebagai X2, rasio aktivitas sebagai X3, dan rasio profitabilitas sebagai X4. Rasio likuiditas ini dinilai apakah perusahaan mampu melakukan tanggung jawabannya dalam kewajibannya melunasi kewajiban perusahaan dalam jangka pendek. Sedangkan rasio solvabilitas mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban untuk melunasi kewajiban perusahaan dari jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan dari rasio aktivitas untuk mengetahui kemampuan sebesar mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya perusahaan yang ada. Dan dari rasio profitabilitas untuk mengetahui seberapa besar keuntungan ataupun laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan PT Kino Indonesia tersendiri. Dari rasio likuiditas ini kami menggunakan dari current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Sedangkan dari rasio solvabilitas ini menggunakan debt ratio, debt to equity ratio, dan long term debt equity ratio. Dan dari rasio aktivitas tersendiri ada inventory turnover, working capital turnover, fixed asset turnover, dan juga total asset turnover. Dan yang terakhir dari rasio profitabilitas menggunakan net profit margin, return on investment, dan juga return on equity.
Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai objek dan metode penelitian yang digunakan. Yang pertama dari objek penelitian. Data ini mengenai laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk pada tahun 2019 yang dapat diakses ataupun yang kita dapat ketahui dari website resmi perusahaan. Sedangkan metode penelitian yang saya gunakan ini yaitu dengan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data numerik yang diolah dan digunakan untuk menganalisis dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya dari teknik penentuan sampel. Teknik penentuan sampel yang saya gunakan yaitu teknik purposive sampling, di mana saya memilih sampel yang sesuai dengan kriteria yang saya miliki, di mana kriterianya ini sesuai dengan periode tahun yang dipengaruhi oleh masa pandemi atau selama virus corona berlangsung, yaitu bisa diambil pada tahun 2019. Dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan dari studi kepustakaan, entah itu dari jurnal, dari artikel-artikel, dari buku-buku referensi lainnya, dan juga dari studi dokumentasi tersendiri, yaitu data sekunder dari laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk pada tahun 2019. Mungkin segitu yang bisa saya presentasikan mengenai dari bab 1, bab 2, dan bab 3 dalam proposal penelitian yang saya susun. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.